Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anak Bapak? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, anak-anak Bapak harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, jangan pernah jadikan puasa sebagai alasan kamu untuk bermalas-malasan, ya. Malah kamu harus jadikan puasa sebagai waktu atau bulan di mana kamu memperbanyak atau mengupgrade keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal baik sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan setiap amalan baik yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebayang ya, ketika kita melakukan suatu amalan baik, kita mendapatkan pahala dan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi mari sama-sama di bulan yang baik ini lakukan amalan-amalan baik sebanyak-banyaknya. Amalan apa saja itu, Pak? Tadarus Al-Quran, sholat wajibnya jangan tinggal, sholat sunnahnya ditambah, apalagi, dan lain-lain, ya. Dan lakukan perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan-perbuatan baik lainnya, seperti menolong sesama, berbagi, apalagi bersedekah, infak, dan lain sebagainya. Anak-anak Bapak pasti sudah paham apa yang harus dilakukan pada bulan suci Ramadan. Ya, oke. Sebelum Pak Emma mau tanya nih, puasanya bagaimana? Ada yang sudah bolong? Ada? Atau sejauh ini aman-aman saja? Ya, harapan Pak Imam di poin kedua itu ya, sejauh ini puasanya aman-aman saja, tidak ada yang bolong. Nah, harapan Pak Imam puasanya bisa full sampai hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi untuk melatih kita berpuasa itu harus dibiasakan sejak kecil, Nak. Ya, jadi kalau sudah dari kecil dibiasakan untuk berpuasa, sampai besar sudah terbiasa. Ya, sudah tidak ada lagi merasa lapar, tidak lagi merasa haus, sudah terbiasa dia menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, sekarang nih, kira-kira Pak Imam di sini mau ngapain ya? Ada yang tahu? Oke, Pak Imam di sini bukan mau ceramah, ya, karena Pak Imam bukan ustadz. Nah, Pak Imam di sini juga bukan mau memberikan materi kamu tentang matematika, ya, karena kita dalam kondisi sedang libur, ya. Nah, jadi adapun tujuan Pak Imam di sini mau sharing, mau berbagi informasi, ya, kepada anak-anak Bapak tentang apa, siapa yang tahu? Itu judulnya sudah ada di roster. Sudah ada di roster pesantren kilat yang sudah dibagikan. Kira-kira judul pembicaraan kita apa ya hari ini? Bersama dengan Pak Imam khususnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Pembicaraan kita pada pagi hari ini atau diskusi kita hari ini tentang indahnya berbagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan amalan-amalan baik yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan baik. Ya, karena bulan ini sangat spesial.
ya daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, di bulan ini pahala kita dilipat gandakan. Jadi, mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya. Oke. Nah, seperti yang sudah Pak Em katakan di awal tadi, topik pembicaraan kita hari ini itu tentang indahnya berbagi. Ya, indahnya berbagi. Jadi, kalau yang namanya berbagi itu tidak harus di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan biasa juga harus kita tanamkan dalam diri kita itu untuk peduli sesama, sehingga kita mau berbagi dengan sesama. Ya. Nah, untuk memulai pembicaraan kita, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, Pak Imam akan menampilkan sebuah gambar. Anak-anak Bapak bisa saksikan gambarnya berikut ini. Ya, tadi Pak Im sudah menampilkan gambar yang pertama. Nah, sekarang Pak Im mau bertanya kepada anak-anak Bapak, kira-kira apa yang bisa kamu tangkap dari gambar yang pertama tadi? Yuk, ada yang bisa jawab? Apa yang bisa kamu tangkap atau apa yang ingin kamu sampaikan terkait gambar pertama yang Pak Imam tampilkan tadi? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin ada anak bapak yang jawab, ada gambar anak-anak Pak lagi bawa makanan. Mungkin ada juga yang jawab, itu ada gambar anak-anak Pak lagi membagikan makanan. Oke, benar ya, jawabannya tepat sekali. Gambar tadi menampilkan gambar seorang anak yang sedang berbagi makanan dengan anak yang lainnya. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa anak tersebut menanamkan konsep berbagi. Sebenarnya apa itu berbagi? Sesuai dengan judul kita ya, berbagi itu indah. Nah, jadi berbagi itu adalah memberikan sedikit yang kita punya kepada orang lain. Apa yang mau dibagikan, Pak? Apa saja yang bisa kamu bagikan kepada orang lain boleh dibagikan. Ya, apa saja itu? Tidak mesti makanan. Bisa jadi uang atau materi. Kalau nggak punya uang, Pak, bisa berbagi tenaga. Nggak punya tenaga, Pak, bisa berbagi ilmu. Banyak sekali yang bisa kita bagikan kepada sesama, ya. Nah, kebetulan sesuai dengan gambar yang pertama tadi, dia membagikan makanan. Ya, dia membagikan makanan. Oke. Apa manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika kamu berbagi kepada orang lain? Nah, mungkin manfaat yang pertama yang bisa kamu dapatkan ketika kamu berbagi dengan orang lain, yang pertama, ada kepuasan tersendiri di dalam hati kamu karena kamu telah berbuat baik. Ya. Kamu merasa puas, merasa bangga dengan diri kamu karena sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan amalan baik. Itu yang pertama. Ya, hati kita tenang, hati kita sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin manfaat yang akan dirasakan orang lain itu adalah orang lain tersebut yang kita bagikan tadi bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, seperti gambar pertama tadi, dia membagikan makanan. Otomatis orang yang menerima pemberian kita tadi bisa merasakan apa yang kita makan.
Nah, walaupun sedikit kita bagikan, nak. Ya. Nah, itu contoh kecil. Contoh yang sering kamu ketemukan di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, kamu bawa bekal, bawa bontot. Orang tua kamu membawakan bekal ke sekolah. Nah, ketika di sekolah, kamu melihat temanmu sedang duduk sendiri di bangkunya. Kamu datangi, kamu tawarkan bekal yang kamu punya. Nah, itu juga salah satu contoh berbagi. Berbagi makanan, berbagi bekal kepada teman. Ya. Oke. Selain kamu bisa mendapatkan pahala, nah, selain itu, kamu juga seperti yang Pak Im bilang tadi, merasa puas tersendiri karena sudah melakukan hal yang baik. Kamu juga senang bisa melihat kawan kamu tersenyum karena dia sudah diberikan bekal tadi dan lain sebagainya. Oke, itu dia ya. Sekarang Pak Imam akan menampilkan gambar yang kedua. Kita simak gambarnya berikut ini. Oke, nak, dari gambar yang kedua tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Ada yang bisa jawab? Dari gambar yang kedua tadi, apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menjawab? Nah, dari gambar yang kedua tadi, yang kita lihat itu adalah ada gambar seorang anak yang sedang mengajari temannya. Ya, yang sedang mengajari temannya yang tidak mengerti. Nah, gambar kedua tersebut juga merupakan bagian dari konsep berbagi. Ya. Jadi, berbagi itu tidak mesti berbagi uang, tidak mesti berbagi makanan. Nah, pada gambar kedua menunjukkan seorang anak sedang berbagi ilmu, sedang berbagi pengetahuan kepada teman yang lainnya. Ya. Ingat, ketika berbagi itu tidak hanya berbicara tentang materi atau uang, tidak hanya berbicara tentang makanan atau benda, namun berbagi itu luas cakupannya. Nah, di gambar yang kedua itu dia sedang membagikan ilmunya kepada temannya karena temannya tidak paham, tidak mengerti atas apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya, jadi temannya itu berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dia punya, nak. Dia tidak punya uang, mungkin dia tidak punya bekal yang ingin dibagikannya, mungkin. Tapi dia punya ilmu pengetahuan yang dengan senang hati dia bagikan kepada temannya. Nah, itu juga merupakan salah satu konsep dari berbagi. Ya, banyak sekali manfaat yang ia dapatkan. Ya, pahala sudah pasti. Dia sudah pasti mendapatkan pahala karena dia sudah berbuat baik. Apalagi yang ia dapatkan? Mendapatkan teman, pasti otomatis temannya juga senang berkawan dengan dia. Ya, karena dia orangnya mudah berbagi, senang berbagi, tidak pelit. Kalau kita jadi orang tidak pelit, maka siapapun akan mau berteman dengan kita. Ya, itu dia. Apalagi ada kepuasan tersendiri dalam hati kita ketika melihat teman kita itu mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Ya, mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Artinya apa yang kita bagi dengan dia itu bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Itu dia. Ya, itu manfaatnya. Oke, nak. Nah, jadi itu dia. Itu dia kesimpulan dari gambar yang kedua.
Jadi, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi adalah mulai dari usia dini harus kita tanamkan dalam diri kita untuk senang berbagi kepada sesama. Ya, berbagi itu tidak harus uang, berbagi itu tidak harus makanan, berbagi itu tidak harus apa tadi, ilmu, bisa jadi tenaga ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita bagikan kepada sesama. Tidak harus uang, bisa ilmu. Kalau kita melihat teman kita yang merasa kesusahan dalam hal pelajaran, kita bisa ajarkan. Nah, itu juga artinya kita berbagi. Ya, ketika kita melihat teman kita atau adik kelas yang kesusahan membawa tasnya ke lantai 2 atau ke lantai 3, kita bantu. Itu juga salah satu bentuk berbagi. Berbagi apa, Pak? Berbagi tenaga. Kita memberikan tenaga kita untuk membantu sesama. Ya. Kalau berbagi bekal sudah pasti, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Biasanya kita sering buat makanan untuk berbuka puasa. Alangkah lebih baiknya kita bagikan ke tetangga kita. Ya. Alangkah baiknya kita bagi ke saudara kita, tetangga kita. Walaupun sedikit yang kita bagi, tapi pasti bermanfaat buat mereka. Ya, walaupun sedikit yang kita bagi, namun percayalah, pemberian yang kita berikan itu pasti bermanfaat buat mereka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berbagi uang atau materi. Nah, ini bisa kita lakukan kalau memang kita memiliki uang yang berlebih, ya nak. Bisa kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bisa kita sedekahkan ke masjid. Atau ya bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga salah satu bentuk berbagi. Ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk berbagi. Silahkan kamu terapkan di kehidupanmu sehari-hari. Dan insya Allah apa yang kamu lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, jadi sekian dulu pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai indahnya berbagi bersama dengan Pak Imam ya. Hari ini pada materi ini bersama Pak Imam dengan topik indahnya berbagi. Oke. Semoga apa yang Pak Imam sampaikan tadi bermanfaat buat anak-anak Bapak dan bisa diterapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.